Oke, sobat dahsyat semua, welcome back to my channel. Jadi senang sekali ya, saya sekarang bisa melanjutkan video kita untuk explore Kintamani yang part 2. Oke, jadi sebelumnya di video sebelumnya kita sudah membahas tentang perjalanan dari Gianyar, kota Gianyar ke Kintamani, sehingga kita akhirnya berhenti di Coffee Danu ya untuk chill dan sekedar menikmati suasana sambil minum kopi. Oke, sekarang saya lanjutkan videonya. Saya mau nganter kalian ataupun virtual tour ke tempat staycation yang akan kita kunjungi ya. Jadi sekarang kita berada di area bawah ya, di area Songan, dan dimana jalan ini akan menuju ke desa Songan ya, ke desa Songannya. Jadi desa Songan itu kalau nggak salah ada Songan A dan Songan B. Oke, kita ikuti aja jalan utama, di mana jalan utama ini akan menghubungkan kita ke beberapa tempat wisata. Nah, salah satunya adalah tempat wisata air, yaitu yang terkenal dengan namanya Toya Devasya, yang dimana ini merupakan salah satu hot spring atau kolam renang air panas ya, yang cukup besar ada di Kintamani. Jadi ada dua opsi kalau teman-teman melihat di Toya Devasya sangat ramai. Jadi pilihan keduanya bisa di Bali Natural Hot Spring, dimana itu lokasinya tidak terlalu jauh ya teman-teman. Oke, dari Toya Devasya kita masih lurus. Ini mungkin ke arah utara ya. Jadi kita tetap ikutin jalan utama, dimana ini merupakan jalur utama jika teman-teman mau ke Pura Ulun Danu Batur ataupun mau ke Pura Kayu Selem. Nah, inilah akses utamanya. Oke, jadi ini kurang lebih dari Toya Devasya sekitar 5-10 menit ya ke utara teman-teman. Jadi sebenarnya saya pakai Google Maps sih, karena ini tempatnya kayaknya lumayan masuk ke pelosok. Oke, ini sekitar lagi 100 meter kita akan menemukan pertigaan. Dan setelah ini kita akan ambil jalur ke kanan ya. Ini lumayan sih pertigaannya tersembunyi. Semoga kelihatan ya teman-teman. Oke, setelah kita berjalan ke utara sekitar 100 meteran, akhirnya Google Map menunjukkan bahwa lagi bentar kita akan sampai di pertigaannya ya teman-teman. Tapi looksnya sih belum kelihatan ada pertigaan. Apakah di sini ya mungkin? Oke, ini akhirnya kita ketemu pertigaan yang cukup besar, cuma tersembunyi kelihatannya. Oke, ini jalannya itu jalan beton, dan kita akan menuruni jalan turunan. Tapi kalau lihat dari lokasinya sih kayaknya ini ke arah danau ya teman-teman. Gimana looksnya? Oke, let's check it out.
Oke, sahabat dahsyat, jadi kita sudah sampai di penginapan kita sore hari ini karena besok saya akan ada coba jalur trail run di Batur 25. Jadi hari ini kita memutuskan untuk staycation for one night. Di mana itu ya? Jadi lokasinya seperti ini teman-teman. Jadi langsung view-nya ke menghadap ke Gunung Abang. Jadi ini salah satu penginapan yang sangat direkomendasikan once you stay in Kintamani ya. Okay, it's a good place for relax. Oke, teman-teman bisa lihat ini langsung view-nya menghadap ke Danau Batur. Jadi aktivitas yang bisa kalian lakukan di sini adalah selain chill atau sekedar ngobrol-ngobrol, karena sudah disediakan beberapa tempat spot ya untuk bersantai. Kita bisa langsung mancing bisa. Jadi propertinya seperti itu ya. Jadi almost ada 6 ya, jadi bangunannya berbentuk cubes dan langsung dengan ada kaca 360 overlooking to the view-nya lake and the Mount Abang. Oke, dari tempat ini juga teman-teman bisa melihat pemandangan Gunung Batur itu berada di sana. Jadi ada di sisi barat ya. Nah, ini posisi kita berada di sisi timur dari Gunung Batur. Jadi pemandangannya langsung ke Desa Trunyan ya. Jadi Desa Trunyan itu ada di seberang sana. Dan teman-teman kalau ingin melakukan aktivitas pendakian nanti bisa langsung naik ke bukit sana yang di lingkungan paling pendek. Nah, di sana masuk, kemudian naik, dan puncak Gunung Trunyannya ada di sana, di tepat di puncaknya itu. Tapi view-nya tertutup awan ya, jadi puncaknya nggak kelihatan. Oke. Oke, saya mau virtual tour gimana kondisi kamar yang ada di Batur Living ini ya. Jadi kalau nggak salah ini ukurannya 4x6. Oke. Di pemandangannya seperti ini teman-teman. Mana lampunya nih? Oke, jadi kita pesan king bed 1 ya. Tapi ini bukan 200x200, mungkin kurang ya. Tapi oke lah untuk overnight di sini. Come with the AC dan sudah ada meja rias dan juga biasa hotel amenities itu dari air, kemudian ada teh kopi, teapot juga, kemudian ya ini simple table sih, ada table chair, cuma saya nggak yakin ini agak-agak goyang sini ya, agak mengerikan juga, belum dicek ya. Jadi lihat apa ada fridge di sini? Oke, nggak ada fridge ya teman-teman. Jadi itu emang grill. Nah, juga ada hair dryer. Oke, nothing. Dan juga ini ada hanger. Oke. Jadi so far itu untuk yang ada di kamar ini ya. Jadi untuk yang keramiknya sih standar keramik dia pakai, bukan pakai yang granit ya. Oke, ini kamar mandi masih baru ya, kayaknya nih propertinya masih baru ya, cuma ada beberapa part ya, ini kayaknya udah mulai goyang, nggak tahu juga sih. Tapi so far kalau kalian mau cuma overnight 1 hari ataupun dua night 3 malam ya salah satunya bisa kalian coba di sini ya teman-teman. Jadi untuk propertinya lumayan bersih ya, ada harga ada kualitas ya teman-teman. Jadi don't expect too much ya when you pay 700 or less than 1 million, so you will get this stuff. And sini juga ada beberapa menu ya, ini untuk yang breakfast time ya.
Jadi dia ada offer beberapa menu untuk breakfast dari start dari jam 8 sampai jam 10. Tapi ya oke, ini dia ada pancake, omelet, scramble egg, fried rice, mie goreng. Oke, dengan harga, mana harganya nih ya? 30.000 ya per pax. Oke. Dan ini juga ada menu untuk lightnya, jadi lunch and dinner. Tapi saya nggak yakin apakah semuanya available ya, karena ada beberapa, let's say kayak kebab, kemudian ada Chinese juga, fuyung hai, mie goreng, mie kuah, dan lain sebagainya. Oke, good to know. Dan bagi teman-teman yang mau staycation ya bisa mencoba stay di sini ya teman-teman, karena memang view-nya itu wow, 360 dan langsung direct to di mountain view. Jadi kalian bisa staycation di sini ya. Oke. Jadi lumayan sangat worth it ya teman-teman. Kalau kalian pengen stay di sini, jangan lupa cek di kolom komentar ataupun bisa hubungi langsung ya. Nanti saya taruh deskripsi tempatnya dan juga nomor HP yang bisa dihubungi. Oke, thank you. Bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever, we'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two. Oke, sahabat dahsyat semua. Jadi cukup sekian ya video kali ini. Jadi video kita 15K untuk trail run hari ini sudah mission complete. Jadi saya mau spill ke kalian semua. Jadi inilah tempat kita menginap kemarin malam. Jadi tempatnya nyaman. Itu view-nya sangat luar biasa. Jadi saya mau ajak teman-teman ya, mau kasih tunjuk. Jadi ini ya. Jadi langsung menghadap ke danau. Kemudian ada view dari Gunung Abang di sana, di puncak yang paling atas. Kemudian ada Bukit Runyan.
Oke, dan mengenai aktivitas yang kalian bisa lakukan di sini, pertama, jadi dari sisi gunung ya, jadi kita bisa melakukan aktivitas pendakian gunung dan kita bisa minta package-nya dari pengelola. Jadi selain kita bisa naik gunung, kemudian kedua kita bisa langsung mancing di sini ya. Walaupun dominan ikan yang ada di situ ikan yang merah-merah yang merupakan hama dari danau ini. Dikatakan seperti itu. Kemudian kalau kalian mau berwisata ke Trunyan, jadi ada namanya Desa Trunyan ya di sana ya teman-teman di ujung. Tapi kita berwisatanya bukan di sana, melainkan ke kuburan. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa di Trunyan itu merupakan salah satu desa tua yang ada di Bali, yang dimana orang-orang yang sudah meninggal itu akan ditaruh di sana. Nah, ditaruh di kuburan itu bukan dikubur ya teman-teman, tapi itu tinggal ditempatkan di atas tanah, kemudian diisi kayak kayu-kayu bambu itu. Jadi itu menjadi salah satu daya tarik wisata yang ada di Desa Trunyan. Tapi pada zaman dahulu, kenapa desanya namanya Trunyan? Karena di dalam desa itu, especially di kuburannya itu ada pohon besar atau taru menyan ya. Jadi itulah awal muasal kenapa desa tersebut namanya adalah Desa Trunyan atau Taru Menyan. Dan katanya dulu orang-orang yang meninggal di sana ditaruh di kuburan di sana, tapi tidak ada baunya ya karena efek dari pohon menyan itu. Nah, cukup sekian ya sedikit cerita dari sejarah di Desa Trunyan mengenai namanya. Jadi kalau kalian mau liburan ke Trunyan, jadi bisa melalui akses dermaga yang dekat sini ataupun langsung ke dermaga di Kedisan. Jadi ada beberapa akses yang kalian bisa coba, tapi mostly dari semua akses itu, jadi semuanya menggunakan boat atau perahu karena nggak ada jalan setapak ataupun jalan aspal ke kuburannya. Karena emang daerahnya itu terisolasi dan harus ke sana melalui boat, walaupun orang-orang yang meninggal ya. Jadi diaraknya itu menggunakan boat ataupun perahu. Oke, cukup sekian cerita hari ini. Thank you for watching. Let's see in the next video ya. We'll see you again. Bye bye. Thank you.